Selamat datang di Banting, acara bacaan penting. Ini adalah episode pertama dari Banting dan perkenalkan, saya host yang belum terkenal, tapi tunggu 1 atau 2 tahun lagi mungkin tetap tidak terkenal. Bersama saya Jojo, dan pastinya di Banting ini saya akan memberikan beberapa informasi-informasi yang sempat viral di media sosial, dan tentunya saya tidak akan sendirian. Untuk kali ini akan ditemani oleh 2 teman saya yang akan memberikan tanggapan mengenai berita-berita tersebut. Untuk tamu saya yang pertama, ini adalah seorang pria mapan yang sudah cukup senior di dunia penyiaran dan juga dunia per-MC-an di kota Bandung. Untuk itu kita langsung saja panggil Awong Irfan. Salah Pak, di sini Pak. Iya. Siap. Oke, kembali juga. Itu kameranya di depan. Iya. Oke. Dan untuk tamu saya yang kedua ini merupakan wanita cantik, seksi, dan pastinya juga akan memberikan tanggapan-tanggapan yang juga, ya Allah, Pak, di sini aja Pak duduknya Pak. Udah nanti encok kambuh lagi. Iya Pak. Nah gitu dong, biar kelihatan di kamera. Oke. Kita langsung panggil saja teman saya yang kedua, Disha Ardiwinata. Bu, harusnya kan backsoundnya ada. Kenapa ibu keluarin backsound sendiri? Saya memang inisiatif Pak. oh iya. Pak. Iya. Jojo? Iya. Masih diobok-obok? Masih diobok-obok. Diobok-obok Itu aja. Joshua. Kan dipanggilnya Jojo. Iya. Jojo masih Paddington? Itu Joshua, Jonathan. Jonathan. Kita mau ngapain sekarang Jo di sini? Pastinya kita akan ngebahas beberapa berita-berita penting yang sempat jadi viral Oh. dan juga jadi pembahasan-pembahasan di media sosial. Wow. Iya. Ini sorry saya pakai kacamata ya. Iya. Kita tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke bacaan yang pertama. Yang pertama. Baca Quran dan maknanya. Untuk bacaan penting yang pertama, ini jadi berita ini sempat rame beberapa hari ke belakang, bahkan minggu-minggu ini tuh masih rame juga berita ini. Jadi apa tuh? pastinya udah pernah tahu berita tentang Citayam Fashion Week. Oh. Iya. SCBD itu ya. SCBD, betul. Ada Jojo dan Bonge ya? Iya. Iya, JJ. itu JJ. Oh, JJ, maaf. JJ dan Torek mungkin. Jojo dan Torek ya. Iya, Kalau Bonge kan itu ya. Bonge. Nggak denger. Iya, jadi benar, 2 orang ini JJ dan Bonge ini jadi ikonnya Citayam. Ah, kalau si Rio itu siapa Rio? Apa? Si Rio. Rio. Mana? Ada Rio Dewantoro. Ada Rio kan kalau nggak salah? Nggak ada ya? Nggak ada ijazah sekarang ngomong. Rio Citayam kan? Oh, ada. Ada Rio Citayam. Oh ya dapat beasiswa tapi dia Oh, tolak. tapi dia tolak ya. Oh iya, benar. Iya. Iya, jadi kawasan Sudirman Jakarta Selatan ini jadi rame sama remaja-remaja. Sebentar saya belum cukup. Belum ketek saya masih panjang. Jadi kawasan Sudirman ini sempat rame dengan anak-anak muda yang berpakaian nyentrik. Oh, iya. Terus juga kekinian lah boleh. Ya, dibilang. Iya. Jadi anak-anak muda ini sepakat untuk membuat suatu event yang dikasih nama Citayam Fashion Week itu. Oh. Dan mereka ini dari daerah Citayam itu ya? Citayam, terus ada yang dari Sudirman itu sendiri juga, dari Bekasi, dari Depok, ada pokoknya sekitaran SCBD itulah. Sudirman ya atau Sudirboy? Nggak ada. Sudirman itu. Iya, itu anak kecil, terlalu kecil. Iya, Sudirboy terlalu kecil ya. Sudirman aja. Iya. Yang udah. Keren sih kalau menurut aku ya. Belum Iya. ditanya, Bu. Oh belum ditanya ya, tapi habis ini nanya kan? Iya, nanti Oke, baru oke, ditanya. Oke. Nah, jadi dengan adanya event fashion di Citayam ini, bahkan itu sampai diberitain di media Jepang loh. Oh, iya? Wow. Gila, saking happeningnya, saking apa ya? Ya pokoknya yang ikut itu kan banyak, nggak cuman tadi Bonge, JJ, Rio. Itu mereka bisa ngajakin teman-temannya lain gitu untuk ikutan di acara itu. Wih, gitu. keren, sampai kedengeran ke Jepang. Gitu. Ya. Nah, terus tapi setelah acara itu sempat bukan dibubarin sih. Jadi malamnya nih, mereka malah pada tidur di jembatan. Oh. Dan itu sempat dibubarin sama Satpol PP. Oh gitu.
Bahkan tadi malam nih, temen aku suaminya ke Jakarta nih ada kerjaan, sengaja pengen lewat daerah Sudirman, ternyata lagi dibubarin juga sama polisi. Oh gitu. Mungkin karena berkerumun. Iya, nggak pakai masker. Iya, bener. Harusnya pakai helm full face. Biar apa itu? Ya biar fashionnya biar Oh iya, fashionable banget, iya, bener. tambah Futuristik. Tapi kemarin juga ada berita kan yang Anies Baswedan, Pak Anies sama sampai Kang Emil aja ikutan. Oh, iya. Itu keren banget berarti, ya kan? Iya betul. Sampai siapa tuh yang model itu Paula Pola Verhoeven, ya, istrinya Paula Baim. Baim. Oh iya. Kenapa dia jualan di situ? Jualan? Enggak. Fashion juga gitu. Ikutan. Kan dia model juga. Iya. Oh, model Paula ya. Keren pokoknya. Nah, sekarang mau nanya nih sama Om Awang sama Disa juga, tanggapan kalian mengenai fenomena Citayam Fashion Week ini kayak gimana sih? Ladies first. Iya, karena sebagai mantan model ya. Yoi. Model. Iya, jadi aku tuh kayak senang sekali dengan adanya Citayam Fashion Week Sudirman ini. Kenapa? Ya. Karena memang anak-anak muda zaman sekarang itu akhirnya dikasih tempat untuk mereka berekspresi. Dandan ala mereka Iya, betul, gitu. betul. Untuk Citayam Fashion Week ya, coba kalau misalnya di Bandung ada gitu Apa? kan, gak enak namanya. Apa? Bojong Kenyot Fashion Week. Nah, ya kan? Nggak fenomenal. Iya, karena Citayamnya ini Iya. gitu ya. Om Awang gimana Om Awang tanggapannya? Kalau menurut saya sebagai pakar ya. Pakar apa? Pakar hewan. Ada hubungannya, kan ini fashion. Ini Citayam ini bagus. Jadi sekali lagi remaja-remaja di Citayam khususnya termasuk Jakarta dan sekitarnya ini bisa bereksperimen dengan menggunakan baju-baju yang mungkin dianggap semua orang itu mana naon sih gituan. Iya, benar, Padahal ini benar. akan lebih hits dan viral. Iya. Gitu ya. Kan belum tentu semua orang pede dengan style mereka. Tapi gitu. kalau lihat di berbagai macam jenis pakaian yang mereka pakai, ini luar biasa out of the box. Iya betul. Iya. Dari kaki sampai ke kepala, kepala sampai ke kaki, lutut jadi kaki, kaki jadi kepala, kayak lagu tuh ya. Jadi itu semuanya memang happening banget dan ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Iya. Jadi ternyata jangan malu untuk mempergunakan apa yang sudah kalian miliki. Iya, betul. Semoga daerah-daerah lain, kota-kota lain juga ada kayak gini. Terinspirasi ya. Betul. Kalau ini Hal Citayam positif kan, positif. Coba kalau di daerah Jawa Barat, Apa? sekarang ini kita ganti jadi Citarum Fashion Week. Jadi apa namanya? Palit ya? Berjalan di atas Citarum. Oh, iya. Oke. Kita langsung masuk ke banting yang kedua. Ayam. Aduh. Geprek. Iya. Jadi kami berdua dari ayam. Iya, geprek. Tadi di bacaan penting yang pertama kita udah bahas tentang Citayam Fashion Week. Ya. Nah, dan ini yang kedua, ini boleh dibilang hal unik dan mungkin jarang terjadi sebenarnya ya. Jadi ada berita yang diposting dari Instagram @jakarta.keras. Itu dimana di video tersebut tuh ada orang lagi dipijat nih. Sebentar. Jakarta keras. Berarti pagi-pagi nih, pasti laki-laki. Jadi di video itu tuh viralnya karena biasanya kan kalau misalkan Disa atau Mawong dipijat tuh biasanya kita yang dipijat. tidur gitu. Iya, Ya. pasti kita yang dipijat. Dan itu kita biasanya sampai tertidur Ya, biasanya kan. bener. Tapi di video ini kebalik, malah yang mijetnya yang tidur. Bagus. Terapisnya yang Iya, bener. Terapisnya yang tidur. Saya cari terapis itu di mana ya? Nah, pasti kan penasaran ya, Iya. Mawong Disa juga videonya seperti apa? Aku belum lihat. Iya, sama aku juga belum lihat. Mendingan kita langsung aja tonton dulu videonya. Belum lihat malu-maluin. Udah lihat emang? Ini baru mau. Nah, ini videonya nih. Yang dipijit tidur. Yang dipijit biasanya Yang tidur mijut, kan. mijut. Mijut dan dan urut, urut. bener. Begitu. Jadi Ini kan lihat tuh, diurut juga. diurut tuh, lihat tuh. Tuh, diurut. Dia tidur Yang loh. pijit tidur, checklist gitu ya. Ya ampun. Mungkin bapaknya lelah. Sampai Biarin aja nggak apa-apa. Ini kasihan banget si bapak ini, maksudnya mencari uang untuk menjadi tulang punggung keluarga. Ini anak-anak pada kemana sih? Tapi kalau aku yang jadi dipijit ya, mungkin pas tahu bapaknya lagi tidur gitu, aku akan nyanyi. Nina Bobo, Malah dinyanyiin ya. Nina Bobo. Iya. Oke. Kalau nggak aku akan bisikin. Gimana? Bandro buka. Ya, ini kelihatan banget sekali bapaknya lelah ya. Kalau saya yang dipijit, mungkin saya akan merasakan kasihan terhadap bapak itu. Jadi mungkin sekali dipijit terus dia aja terus saya bilang ke bapaknya, Gimana? Pak, Iya. pindah bobo yuk. Iya mungkin ini mah kita positif thinking aja capek. Capek. Iya, Kasihan banget Iya. ya. Mungkin kan belum tahu ini tamu yang keberapa. Nah, iya kan bisa jadi.
benar. Ini tapi kalau dilihat dari meja dan kursi ini mungkin di mesan ya. Ya kan mejanya Iya, meja itu meja-meja. ya, meja anak-anak sekolah Iya, zaman dulu betul. gitu. Dan kalau dilihat dari kakinya ya, Ah. ini seperti pemain bola ya. Betul, Oh, iya. ini mungkin capek sudah bermain bola Liga Tarkam ini. Dan Liga Tarkam terakhir mungkin dia ada salah satu pemain bola di Liga Dangdut. Dan ini adalah berita ketiga, bacaan penting. Lu bisa ngagetin gua. Bukan iya. 10 episode nanti Om Awang jantungan. Lu gak kasihan apa gua sudah berumur. Ya. Iya. Tapi emang harus kayak gitu kan, Iya. namanya juga banting. Ya jangan gitu caranya. Gua gak ada yang ngurus di rumah. Baiklah, kita langsung masuk ke berita kita yang terakhir alias yang ketiga, di mana berita ini juga sempat membuat kita ketakutan, ketar-ketir gitu. Jadi ini pasti setiap manusia pada zaman sekarang ini menggunakan aplikasi ini. Dan kalau tanpa aplikasi ini pasti kayak kebingungan lah kita. Micet. Bukan. Hah? Bukan. Bigo. Apa ini? Yang micetnya gini ya? Hah? Yang ini bukan micet, bukan ya? Ini mija. Oh, micet. Kita kemarin tuh sempat ada kabar bahwa WhatsApp dan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya seperti Netflix gitu, kabarnya bakal diblokir oleh Kominfo. Nah. Iya, karena mereka ini belum mendaftar istilahnya daftar ulang lah untuk perizinan segala macam kepada Kominfo. Dapat seragam dong kalau dapat seragam. Mahal ya, 4.300.000. Waduh, itu beda itu di asalnya. Tapi kan kalau nggak salah update terakhir adalah WhatsApp itu akhirnya sudah mendaftarkan Iya. di detik-detik terakhir. Betul, di hari H-1 lah, H-1 Iya. Sebelum penutupan itu. Iya, jadi kemarin kabarnya tanggal 20 Juli seharusnya Berarti itu batas tuh diancam berarti ya sama Kominfo tuh Iya, diancam. kayaknya diancam. Jadi sekarang WhatsApp udah aman. Aman. Buktinya kita masih bisa kan? Iya, Masih iya, bisa benar, buat benar. chat-chatan sama teman-teman Iya, gitu-gitu iya, gitu. benar. Nah, aku mau tahu nih tanggapan dari Disa atau juga Om Awang nih kalau misalkan WhatsApp diblokir. Iya, sampai blokir. Kalau WhatsApp saya diblokir. saya mah seneng-seneng aja ya. Kenapa? Nggak akan ada keributan rumah tangga. Ribet. Iya, lu mau ngapa-ngapain juga kalau pakai WhatsApp kan kelihatan. Iya. Pap, coba lihat handphonenya. Wah, Oh. kan kaget tuh. Iya, benar. Suami kan. Wah, ini mah rumah tangganya jadi pecah belah. Oh, gitu. Gitu. Kalau menurut saya blokir aja, udah bukan punya saya ini WhatsAppnya. Saya balik lagi aja ke BBM. BBM. Oh, BBM Oh juga. iya, Kan iya. udah nggak ada. Hah? Perusahaannya udah nggak ada. Ya saya nanti akan beli perusahaan itu saya asal jangan blokirin aja di jalan depan kantor. Iya, Saya nggak jangan. bisa Iya, kerja. nanti kita- Itu versi saya. Bisa. Oke, Dis. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau gua WhatsApp nggak apa-apa lah. Kalau aku jangan dong. Kenapa? Nanti aku nggak bisa chattingan sama Gua seseorang. tahu banget. Gitu. Siapa? Anaknya dia. Ya, iya benar lah. Iya. Kaila lah. Kaila. Terus kan kalau WhatsApp itu kan sekarang bisa ngeresponnya pakai emoji. Betul. Iya. Ya, emoji itu singkatan apa ya? Emoji. Emoji itu adalah emoji ya. Ya, jadi aku tuh lagi suka banget kemarin bales-balesin chat itu pakai emoji WhatsApp Oh, gitu. iya. Jadi kalau Lucu-lucu ya? jadi nggak usah balas panjang-panjang pakai emoji aja. Nah, sekarang pas denger WhatsApp, ya WhatsApp diblokir. Ya, jangan, Iya, sampai. jangan sampai. Gitu. Sama sih. Kalau aku juga WhatsApp jangan sampai diblokir. Oh gitu. Jadi cek sama Lisa. Ces, ya. Udah saya pulang dah. Iya, jangan. Jadi yang ini nggak setuju kalau diblokir, yang ini Saya sih setuju karena ini pribadi saya sendiri ya. Oh, iya, pribadi. Maksudnya buat saya, udahlah diblokir aja karena ini akan memicu pergesekan rumah tangga. Bukan gitu, Om Awang setuju aja karena nggak ada yang nge-WhatsApp. Nah, demikianlah banting episode pertama kita. Udah nih. Udah dong. Satu doang? Iya, jadi kita di banting ini kita cuman kasih 3 berita. Tahu 3 berita. Viral aja gitu. Nah, ini tadi kita udah bahas beberapa berita. Ada 3 sih sebenarnya tadi ya. Dari yang pertama adalah Citayam Fashion Week, terus juga yang kedua tadi tukang pijat yang dia lagi mijet tapi ternyata dia malah tidur gitu. Dan yang ketiga tadi kita bahas tentang WhatsApp yang diblokir walaupun akhirnya tidak jadi ya diblokir Betul. ya. Ya. Dan pastinya juga saya mau ucapin makasih banyak buat Disha Akdiwinata. Terima kasih Jojo. Iya. Terima kasih Jojo. Makasih juga buat Om Awong yang udah mau join di episode pertama Banting. Secara kan, Om Awang itu jadwalnya Ih, kosong. pasti. Kenapa saya ada di sini? Karena saya tidak punya jadwal. Iya, betul. Dia Saya juga. saya juga.
Iya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang udah bantuin saya buat skrip. Ada Bayu Kibo, makasih banyak ya. Pokoknya kita tunggu materi-materi barunya. Nah, kalau penasaran gimana nih video kita selanjutnya, jangan lupa di subscribe di YouTube kita ya, di Fox Radio. Jangan lupa notifikasinya juga dinyalain. Kaki saya hilang satu. Ini Oh ini ada masuk sini, mohon maaf. nggak apa-apa lah, yang penting lucu ya. Kata siapa lucu? Kata kita. Iya, nggak tahu kalau yang nonton. Iya. Rujit kali ya. Baiklah, saatnya Jojo pamit, Om Awong juga pamit, Disa juga pamit. Thank you. Dan kita bakal balik lagi ke Banting selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Banting. Ayam tempe. Kuliyuk. Ayam kuliyuk. 91.7 FM